Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang sedulur semuanya, ini lagi ngopi sama nyusu ya. Nyusu, ya. Bareng Mbah Lurah Wondo. Karena Mbah Lurah ini adalah satu tokoh yang luar biasa, khususnya di Desa Ndawungan ya, Kecamatan Masaran, yang perjalanannya dalam hal pengabdian masyarakat berliku. Mari tak tanya dulu sama Pak Wondo. Pak Wondo, Lin ngabdi masyarakat itu awalnya itu saking apa Lin? Kula ini awalnya pengabdi masyarakat Desa Ndawungan. Karena saya jadi petugas pegawai pembantu pencatat nikah. P3N. P3N. Dulu yang ya? Dulu itu yang mengurusi tentang pernikahan, cerai, rujuk, dan talak. Itu masih muda ya baru ya, masih muda, masih belum menikah ya. Gimana Pak waktu damping itu, ada cerita-cerita yang unik ya waktu ya? Cerita itu ya pertama ya pengalaman itu karena masih muda, masih muda ya, mengapa pengalaman mendampingi pengantin itu Pak. Pengantin itu kan pengantin mesti cantik dan bagus ya. Itu saya nggak pengen tapi belum menikah ya apa boleh buat belum bisa jodoh itu sudah ditanya. Kemudian mengantarkan orang cerai, yang bercerai itu kan juga pernah ya? Ya pernah sering. Waktu ngantar itu berarti itu hampir tiap hari ya? Ya enggak, itu paling 1 bulan ada 4 kali. Tapi sebelumnya itu sebelum melaporkan akan menceraikan istrinya atau bertalak itu saya nasihat dulu ya. Jadi penjelasan nasihat dulu. Tapi ada yang tidak jadi cerai, ada yang langsung cerai. Itu juga merupakan suatu kenangan ya. Jadi tetap ada upaya untuk bagaimana biar rujuk. Iya, biar kembali gitu ya. Itu kenangan juga. Jadi ya tak bisa ndandani ya, yang mau pisah itu kan ya penting sebagai saya juga tapi juga bangga juga bisa juga bangga ya berhasil merukunkan orang ya bisa ya itu terus habis itu jadi apa Pak habis itu saya itu P3N itu selama 12 tahun habis itu 12 tahun saya kan di pernikahan P3N itu 5 tahun saya menikah. Setelah menjadi punya anak 1 itu ada lowongan kepala desa. Lowongan saya mencalonkan diri. Ya, alhamdulillah tidak jadi. Ya, itu juga merupakan kenangan waktu jadi P3N. Saya waktu lawannya berapa Pak? Lawannya itu mantannya sama 1 Pak Ahmadi dan saya. Berapa dulu? 3. Wah, luar biasa, masih muda ya. Saya masih juga nomor 2 ya. Dapat berapa itu? Dulu ya dapat selisihnya hanya 80 orang. Waktu itu? Ya 86 orang. Selisihnya ada saya. Terus habis itu saya ada lowongan lagi, lowongan Mudin. Akhirnya daftar Mudin. Saya alhamdulillah tidak ada lawan. Tapi alhamdulillah saya jadi. Ya, jadi. Itu umur berapa Pak kira-kira waktu dari Mudin? Jadi Mudin umur ya sekitar 35 ya. Itu kalau Mudin itu perbedaannya dengan kaur yang lain atau perangkat yang lain apa Pak? Secara tugas itu? Ya, secara tugas kalau yang lain ya ada yang kaur di bidang pertanian, ada di bidang pemerintahan, ada di bidang keuangan. Nah, kalau Mudin itu di bidang kemasyarakatan, keagamaan. Jadi aktif ya di masyarakat ya? Masyarakat dalam hal satu apa aja? Itu ya pernikahan juga masih kemudian kematian, kemudian ada ya kemasyarakatan tentang keagamaan ya pengajian dan sebagainya. Jadi hanya merata desa ya seperti kades saya sedesa banget ya gitu. Itu umur 34 sampai umur berapa itu? Sampai 50. Habis itu saya
ada lowongan kepala desa lagi nyalon lagi. Oh. Terus menang tapi ya. Jadi alhamdulillah umur 50 saya jadi kepala desa menang. Menang. Jadi tidak kenal menyerah bahwa enggak menyerah. Jadi alhamdulillah dulu waktu tahun 98 mencalonkan tidak jadi, alhamdulillah tahun 2013 jadi. Jadi luar biasa ya. Ya. Nah terus waktu itu lawannya berapa Pak? Waktu jadi itu? Jadi lurah hanya dua. Saya sama Pak Bayannya. Jadi saya mutimnya sama Pak Bayannya berlawan. Oh gitu. Selisih berapa Pak itu? Itu selisihnya 500. Luar biasa. Saya dulu kalah hanya 100. Hanya 86, tapi saya menang mutlak 500. Karena perjuangan yang tidak sia-sia Pak. Terus jadi lurah Pak, jadi lurah dengan program-program yang paling jenengan utamakan apa waktu itu? Di bidang pembangunan saya merata. Berarti di bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pembangunan ya. Dan bidang kemasyarakatan ya. Itu tidak lepas itu. Jadi saya itu semuanya itu sudah saya laksanakan. Alhamdulillah selama 6 tahun itu sudah merata ya. Di bidang kesehatan juga dijalankan, di bidang pendidikan ya sudah dulunya tidak ada menjadi ada. Contohnya PAUD seperti ini dan PAUD-nya ada 2. Alhamdulillah ya. Itu 2. Di bidang pertanian semua irigasi saya bangun Pak. Bangun ya. Jadi semua irigasi irigasi itu penting ya, sebagai saluran pertanian. Kemudian pembangunan semua jalan sudah sudah semua jalan di Sandang dan talut semuanya. Jadi talut di Sandang ini terpanjang se-Kabupaten Sragen. Talut luar biasa. Talutnya itu dari pembangunan. Bidang kesehatan pernah di Sandang itu tahun 2014 pernah menjadi juara 1 tingkat provinsi. Kesehatan itu tentang kesehatan, tentang gerakan sayang ibu dan bayi. Wah luar biasa. Itu dari penghargaan dari Pak Presiden ya. Terus apa Pak? Kenangan-kenangan atau suka duka jadi kades itu apa Pak? Kades waktu itu. Ya sukanya ya udah disepuhkan di kepala desa ya. Sangat bangga saya sudah menjalankan 2 kali masyarakat ya. Masyarakat saya jadi kepala desa ya suka dukanya memang ya ada yang dukanya Pak ya dukanya ya tetap manusia tetap ada dukanya ya betul nah dukanya ya masih belum selesai program-programnya itu termasuk duka bagi kami termasuk ya istilahnya masyarakat yang kecewa dengan program-program saya nggak sesuai itu ya pakai duka. Sukanya banyak. Ada cara disyukuri itu sukanya banyak. Programnya sudah hampir selesai, program nggak selesai, bukannya hampir selesai. Kemudian ya di akhir jabatan tidak ada masalah. Alhamdulillah. Di bidang administrasi maupun di bidang enggak tersangkut melawan hukum tidak ada. Alhamdulillah. Nah waktu itu perangkat-perangkatnya itu masih muda-muda atau waktu jabat itu Pak? Ya saya ceritakan kepada Pak Budi bahwa dulu saya menjadi kepala desa. Jadi teman-teman perangkat itu yang pensiun itu 5. Jadi ada kekosongan 6. Jadi yang 5 itu teman-teman saya, 1 umum, KUR pemerintahan, kemudian PTD, kemudian Jogoboyo dan Kadus 2. Kemudian saya sendiri Mudin, jadi 6 ini kosong Pak. Ini termasuk duka itu. Tapi ya disyukuri alhamdulillah bisa melaksanakan dulu. Jadi balik rangkap jabatan ya Pak? Rangkap jabatan bisa alhamdulillah. Nah itu kan lama itu Pak? Ya 5 tahun. Jadi lama 5 tahun. 05 sekarang 5 tahun. Ya 5 tahun. 06 Pak. 5 tahun. Kemudian yang 1 tahun saja merdeka. Sudah jadi perangkat, sudah lengkap, sudah bisa bekerja semuanya. Terus saya pensiun. Nah itu kan pas 5 tahun 50 60 ya. Itu kan tanah kasih atau bengkoknya itu kan berarti kan masuk kas desa Pak ya? Iya masuk kas desa. Akhirnya juga bisa buat tambah bangun ya Pak ya? Kas desa itu ya yang 6 orang tadi kasnya dijual tiap tahun kan dijual dilelang pada masyarakat, nanti uangnya bisa untuk tambah bangun. Termasuk di bidang Gapuro, 6 Gapuro itu ada dari itu termasuk itu. Kemudian yang lain termasuk ya
bangunan reboisa sih, tanaman-tanaman itu, tanaman-tanaman buah di pinggir-pinggir jalan itu. Iya, itu 2000 pohon, 2000 pohon ya, itu termasuk yang dari itu. Oh gitu ya. Ya itu waktu itu. Wah, jadi luar biasa gitu. Nah, sekarang yang melanjutkan perjuangan jenengan di kelurahan situ nih. Ya ini yang Pak Kepala Desa yang baru. Baru ya. Ya. Kalau anak jenengan ada nggak yang meneruskan anak saya, yang ini anak saya. Oh ada. Anak saya ada satu ya di bidang kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan. Karena gini Pak, jadi saya itu dulu menjadi perangkat desa itu adalah yang dulunya bapak saya perangkat desa. Ya. Terus saya dijadikan perangkat desa oleh bapak saya, memang harus jadi perangkat desa. Nah kemudian ya, saya ya harus menurunkan anak saya harus jadi perangkat desa. Jadi meneruskan perjuangan kaderisasi Pak saya terus. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Terus ada yang terakhir ini Pak, cita-cita jenengan yang belum tercapai ketika mimpin di Desa Daungan itu apa Pak? Ya memang kalau program saya yang jelas itu yang tidak bisa selesai itu adalah tentang pembangunan Pak. Pembangunan ya. Pembangunan dan ekonomi masyarakat. Ya. Termasuk di wilayah ini kan pertanian Pak. Jadi dari itu membangun bangunan tentang pertanian. Pertaniannya ya. Pertanian itu memang saya utamakan nanti ya nggak bisa karena sudah selesai. Ya. Ya bisanya nanti kalau insya Allah kalau saya nanti jadi caleg, mencalonkan caleg jadi caleg, saya teruskan perjuangan itu. Oh, iya, untuk masyarakat kami. Luar biasa. Jadi Pak Wonto adalah salah satu sosok yang luar biasa. Ya. Satu, beliau jelas pejuang karena tidak pernah menyerah walaupun pernah kalah tanding di Pilkades. Karena dedikasi pengabdian beliau terhadap masyarakat Desa Daungan tinggi. Dia merangkak dari Mudin dulu. Ketika jadi Mudin sekitar 16 tahun beliau nyalon kepala desa lagi dan akhirnya jadi dan merealisasikan gagasan dan ide beliau untuk Desa Daungan tercinta. Dan ketika dia sudah purna menjadi kepala desa, dia juga ingin berkompetisi lagi untuk bertekad mencalonkan diri dari Dapil 1 lewat Partai Demokrat. Mari kita doakan pengabdian Pak Wonto untuk Desa Daungan dan Kabupaten Sragen diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Selamat siang Pak Wonto. Ya, selamat siang. Selamat turun atas wawancaranya. Sehat selalu. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.